Sama seperti ini saya tunjukin ketika saya sudah datang. Oke, langsung aja nih. Gimana nih Mas Roy? Kenapa kok bisa Ini eksklusif ini. Ini namanya disertasi yang asli yang saya kemarin. Ya, jadi kalau ada yang komentar, "Oh, itu kok nggak hard copy?" Loh, memang yang saya bawa bukan yang hard copy. Yang hard copy itu yang kita serahkan. Ya. Tapi isinya yang penting bukan di sininya. Disertasi itu isinya kalau sudah ada tanda tangan dari para penguji. Coba tunjukin, Mas. Tunjukin Mas. Nah, ini nih oke zona. Nyampak nggak ya? Aduh, terlalu terang ya. Iya. Nah, tuh profesor-profesornya ya. Gitu. Dan ini adalah tanda tangan co-promotor ya, ini promotor ya, kan ini co-promotor. Ya. Kemudian di samping itu ini asli loh nih ya tanda tangan basah. Ya. Kemudian setelah itu ada juga ini akan layak ya kalau sudah disebut dalam atau sudah dibacakan di sidang senat terbuka. Ya, saya ujian terbuka di situ. Ya, nah ini adalah tanda tangan para pengujinya. Tuh, sudah ada. Nah, jadi kalau kita studi, itu kan memang melalui beberapa tahapan. Saya langsung ceritain aja ya. Jadi orang tuh mau S1, S2, S3, hanya kemudian variabelnya aja atau parameternya yang kemudian berkurang ya. Kalau S1 tentu pengujinya nggak sebanyak ini. Iya. Nah, pasti S1 gue cuma 3. Iya. Kalau S2 5, lah kalau S3 7 seperti ini. Nah, jadi prosesnya sama sebenarnya. Kita kuliah seperti biasa. Setelah kuliah, kemudian dari kuliah itu ada tes ya, ada tes untuk kita apakah selama kita berkuliah itu ya itu memaklumi atau tidak, gitu, maklum atau tidak, mengerti atau tidak. Itu namanya ujian kompre atau komprehensif. Dari ujian komprehensif itu kemudian kita menguji, kita memajukan namanya proposal ya gitu, proposal untuk penelitian. Nah, proposal penelitian itu penelitian apa nih Bang? Apa? Judulnya? Ini judulnya pengaruh pemberdayaan dan kecerdasan emosional ya terhadap inovasi serta implikasinya pada organizational citizen leadership pegawai BPJS Kesehatan. Lagi rame gitu. Waktu itu lagi rame. Ya, dan kebetulan kenapa kok Rosario kok BPJS Kesehatan? Lah kan saya gelar S2-nya kan MKes. Ya. Ya, jadi tahu kemarin ya waktu di Rumah Sakit Polri ya. Ya, jadi kalau ada orang mempertanyakan apa hubungannya kok kenapa larinya ke sini? Lah karena ini ada MKes-nya. Ya. Nah, dari seminar dari proposal tadi, kemudian itu supaya bisa kemudian berwujud ke penelitian, itu kemudian ada yang namanya seminar proposal atau sempro. Itu harus lulus dulu sempronya. Begitu lulus sempro, kita diizinkan melakukan penelitian. Setelah penelitian, di sini ada, misalnya di sini hasil penelitiannya ada kuesionernya juga, ini tak masukin di dalamnya. Itu kemudian muncul yang namanya hasil. Hasil dari penelitian ini, itu kemudian diuji di dalam yang namanya semsil atau seminar hasil. Nah, dari seminar hasil, itu baru kita maju ke proses namanya UTUP atau ujian tertutup. Itu sebenarnya ujian yang sebenarnya. Jadi UTUP itu sebenarnya kita diuji secara, kalau misalnya mau dibabat di situ, ya dibantai itu di situ. Karena itu tidak ada keluarga, tidak ada luar kan, itu benar-benar kita diuji. Nah, habis itu lulus, dan itu ada perbaikan-perbaikan biasanya setelah ujian tertutup, baru kita yang melaksanakan yang namanya UTER atau ujian terbuka. Nah, dari ujian terbuka itulah ya, yang itu kemarin sempat ya, saya terus terang ini, saya agak karena terlalu cepat bicaranya, agak slip of tongue. Saya bilang ujian terbuka saya bilang waktu itu adalah tanggal 23 Januari 2026. Salah. Ya, saya harusnya 23 Januari 2024. Ya. Itu juga yang bilang bahwa wisuda dulu atau ujian dulu. Nah, makanya itu. Itu sekaligus saya jawab. Nanti ada buktinya loh. Saya tuh kalau bicara nggak pernah hanya ngomong doang. Ada buktinya. Nah, dari ujian terbuka, yang kemudian nanti ada foto-fotonya bisa dilihat. Ya, itu 23 Januari 2024. Kemudian kita lulus. Udah dinyatakan lulus. Dan ketika sudah lulus itu kita mendapatkan yang namanya STL atau surat tanda lulus ya. Nah, STL itu bentuknya kayak gini nih, STL itu ya. Jadi ini yang memang sering saya tunjukkan. Nah, ini yang namanya STL atau surat tanda lulus. Surat tanda lulus. Surat tanda lulus. Ya, ini surat tanda lulus. Coba di zoom deh, Bang. Silakan di zoom. Surat tanda lulus ini tidak ada yang salah. Karena di sini jelas betul bahwa dia berhak, orang yang menerima ini berhak menerima gelar doktor ya, lulus sebagai doktor dan berhak menyandang itu dengan segala kewajiban yang melekatnya. Jadi ada kan di sini tulisan itu. Jadi ini sah. Ini sudah lulus. Banyak orang yang kemudian setelah terima ini bilang ya udahlah, yang penting udah lulus. Dia nggak ngambil ijazah, ada. Ada. Nggak kemudian ikut wisuda, ada juga. Ada. Ya. Saya, ini penting ya. Saya, mohon maaf ini ya saya turunkan. Nah, saya itu ikut wisuda. Orang yang ikut wisuda itu pasti sudah memenuhi
atau sudah mengumpulkan syarat-syarat. Misalnya apa? Mas pasti juga ngalami sebelum wisuda harus bebas perpustakaan. Iya. Pengembalian buku-buku, Iya. ya kan? Betul, Itu ada nggak ada yang tertinggal ada lah tertinggal atau istilahnya. pembayaran apalah, bayar apa ada. Mungkin kita lihat foto-foto wisudanya Mas Roy Surya. Nah, kali ya. itu ada tuh wisuda. Itu wisudanya pada Itu sama siapa itu, Bang? itu ya teman di samping kiri kanan saya sudah agak lupa karena kan waktu itu Iya, karena iya, kadang-kadang iya, lupa. Iya, aku juga kadang lupa. Gini, karena kadang-kadang kita foto itu belum tentu dengan teman. Karena ini Oh, wisudanya iya, lihat tuh, iya. banyak banget kan. Itu artinya wisuda di Sentul International Convention Center ya di Bogor waktu itu DCCC, ya iya, DCCC ya nah, pada ini tanggal dia nih. 6 Maret 2024. Jadi memang ini wisuda tentu saja setelah ujian kan. Ujian, Dan iya. itu bannernya ada tuh jadi wisuda. Dan itu kalau ada orang bilang, wah tuh fotonya pasti tempelan. Saya wisuda bener ya. Nah, hanya setelah wisuda ya waktu itu memang orang bisa kemudian silahkan ke kampus lagi untuk ngambil ijazah. Ya, tinggal ngambil sebenarnya, tinggal ngambil. Kenapa Cuma nggak diambil? ya banyak karena Belum butuh acara aja kan, ya? banyak kebutuhan dan kan nggak langsung saya pakai. Iya, itu Ini dia. penting ya. Jadi ini penting untuk semuanya. Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Oke. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya, iya, ini salah gitu. Karena Kenapa? Mas Roy tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Saya kemarin ketika DPR, ketika menteri itu masih pakai gelar S2. Iya, biasanya kan kalau S3 emang jarang sih ya, paling ya. buat Dan belum saya pakai. ilmiah ya. Artinya saya bukan pejabat publik. Ya. Definisi mereka salah besar. Ketika ada yang sok mengatakan dia kan sudah publik gitu, pejabat terkenal sebagai publik. Dikenal sebagai publik orang yang ngomong di sini kemarin itu ya. Oh, ya. nonton dong berarti. Nonton dong. Sudah Dan nonton untungnya ini ternyata. ada untungnya juga. Untungnya saya datangnya telat juga di sama kan. Oh, jadi nyamain nih. Oh, jadi nggak main. Bukan. Kalau saya lebih awal, saya terus terang tadi sudah bawa wayang. Tapi sayangnya karena saya terlambatnya agak banyak, waktunya sayang nanti kalau kan orang pengen lihat bukti nih. Iya, masa wayangan Masa gitu. wayangan. Iya, Oke iya, lah, iya. saya singkirkan itu. Wayangannya nanti malam aja. Di Raya Bersuara. Udah di spill. Nah, jadi gini, jadi saya kemudian memang tidak atau belum ngambil yang namanya ijazah. Oke. Nah, kemudian muncullah dulu pengambilan ijazah itu tidak ada syarat, tinggal kita datang ambil. Kemudian muncullah satu syarat yang saya terus terang aja ya. Saya juga baru tahu terakhir. Oh, untuk ngambil ijazah itu kita harus upload sendiri. Dulu itu diuploadkan oleh kampus ya, yang ada namanya petugasnya. repository. Iya. Ya, jadi akhirnya saya harus mengupload repository dan itu memang baru saya lakukan kemarin pada tanggal 15 Juli ya. Tidak ada hal yang dilanggar di situ. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena itu tidak ada aturan. Nah, baru setelah tanggal 15 Juli itu, eng-eng ya. Eng-eng apa nih? Saya kemudian keluar dan keluar itu bukan kemudian saya harus bersusah payah ya. Ada videonya, saya spilkan di kanal YouTube saya, Iya. di Roy Surya Official. Saya datang ke bagian akademik ya. Saya mendapatkan surat pengantar untuk tanda tangan promotor dan kopromotor ya. Jadi promotor saya waktu itu adalah Profesor Hamidah dan karena Profesor Hamidah itu sudah purna tugas, maka saya kemudian mengambil tanda tangannya ke kopromotor saya. Ya. Nah, Prof Ari dan kemudian saya ke Prof Ari Sabtono, kemudian setelah itu tanda tangan ke Kaprodi, ke kepala program studi ya. Saya tanda tangan juga Prof Umi. Sudah saya tanda tangan keduanya. Begitu sudah tanda tangan, kalau saya sudah terbukti mengumpulkan repositori atau mengumpulkan disertasi itu, ya udah. Kemudian saya datang lagi ke akademik, saya langsung terima gitu aja. Jadi nggak ada kemudian syarat, oh ini Anda terlambat, Anda enggak. Mulus semuanya dan inilah ijazah dari S3 Nah, ini dia nih doktor ijazahnya. dari Di Universitas Zoom Negeri dulu. Jakarta. Silahkan. Mungkin Zoners mau lihat Ya. apakah ijazahnya. Nah, apakah ini ijazah fotonya. asli? Ya, ini adalah scanner atau kopi dari asli. Ya, gitu. Karena harusnya Ini scan ya? Ini scan tapi scan asli. Yang ini kan saya sendiri. Oke. Ya, jadi bisa dipastikan kalau ini asli. Ya, ini fotonya benar. Kemudian di sini ada lintasan stempel masih Ini kelihatan. foto baru dong. Iya, foto tahun 2024. Oh iya. Iya kan, gitu. Foto itu harus foto baru. Nggak boleh kita pakai foto SMA atau kan ada tuh yang fotonya pakai foto SMA atau ada apa? Iya. Ada lah. Orang lain sih yang di sono, yang di sana yang fotonya beda. Apalagi pakai foto orang yang beda tuh, yang ada di tampilan. Kalau bisa ditampilkan tuh. iya. Nah, Oke. itu saya perbandingkan ya. Contoh ijazah yang asli, nah itu sebelah Nah, kiri ini- itu ijazah saya, sebelah kanan dengan ijazah yang diributkan.
Itu kan bisa dipastikan. Yang satu asli, ada lintasan stencil, ada watermark, tuh kelihatan watermarknya UNJ Universitas Negeri Jakarta, kemudian ada embossnya, yaitu di dekat foto saya itu ada emboss. Sedangkan yang sebelah kanan udah miring ijazahnya, dipotret nggak jelas, dan ternyata ketika dipotret itu konon Jokowinya tidak mengetahui kalau dipotret oleh Dian Sandi, ya. Nah itu fotonya juga beda dengan orangnya, ya. Udahlah, pokoknya boncos lah kalau itu. Itu. Nah ini kembali ke ijazah saya, ya. Jadi ijazah saya ini saya ambil secara resmi. Diserahkan oleh kampus Universitas Negeri Jakarta secara resmi, ya, dan kemudian setelah saya terima, ya udah, dan tidak hanya ijazah ini yang saya terima, saya juga terima yang namanya transkrip nilai. Transkrip nilai, kita lihat nilainya Mas Roy Suryo. Nih nilai saya, ya. Woi, A, B, 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 Ya, amin. alhamdulillah saya punya nilai B hanya 2. Ada B. A, B Oh semua. iya, ada. Ada B. Oh, ada B-nya 2. Ada B-nya 2. Sehingga S3 lah, susah lah. iya, susah loh. Sehingga indeks prestasi kumulatif saya ada di sini, ya. Filsafatnya. 3,86 Wih. dengan predikat sangat memuaskan. Saya memang tidak ada dengan pujian atau kumulat atau summa kumulat, karena saya waktu penilaian studinya agak lama. Oh. Tapi waktu penilaian studi agak lama itulah sebenarnya sekarang jadi kunci kenapa UNJ itu tidak memberlakukan aturan yang diributkan oleh orang-orang yang nggak ngerti itu. Itu Bang, Mas, aku mau Nah, nanya. Katanya itu kan kan harusnya DO. karena tersangkut kasus pada waktu itu. Nah itu, tapi kok kenapa bisa keluar ijazah? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, gini, penjelasannya singkat. Dan itu saya sudah mendapat penjelasan dari semua profesor-profesor yang ada di situ. Ya, jadi saya terdaftar sebagai mahasiswa tahun 2016. Mahasiswa S3 atau? Mahasiswa S3. Oh, Ya. daftar 2016 berarti Iya, sudah 2016. Sibuk kayaknya. Saya kemudian memang lama tidak bisa menyelesaikan karena saya masih di partai waktu itu. Oke, masih wakil ketua umum ya. Masih wakil ketua umum. Sehingga Oke, saya oke. akhirnya kalau diingat, saya mengundurkan diri dari Partai Demokrat itu tahun 2020. Oke. Setelah 2020 itulah saya baru Fokus ke studi. sini. Saya diuntungkan dengan saya masuk 2016. Karena aturan yang sekarang diributkan oleh para termul itu, ya, iya itu para termul itu meribut. Itu aturan yang baru muncul tahun 2018. Oh. Dan kemudian aturan itu baru menjadi keputusan yang kemudian menjadi aturan panduan akademik tahun 2020. Wajarkah sebuah aturan itu kemudian diberlakukan mundur ke belakang? Tidak. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.